not back down. I am confident the people are with me. So all state officials will investigate. Who is responsible? Yes, I suspect we already have indications, and we will not hesitate. I will not hesitate to defend the people. I will face any mafia, no matter how strong I face them in the name of the people. I am determined to eradicate corruption, no matter how strong they are. By which one? Bang Carney. From the Little King. From the Little King. There's a question, usually he has an equivalent. There's the Little King, there's the Big King. So, who is the Little King? We don't know. Because we don't know who the Little King is, we can't identify the Big King. But we do know the Javanese King. Something like that. So, if we start from the current situation, as Bang Nerdin and Rangkuti mentioned earlier, this is indeed confusing. Why is it confusing? Because what he says, what he wants, what he hopes for, is difficult to implement in practice. Does this happen in every power? It definitely happens. If people say this, when you're part of the palace, you have vast access. You have enormous power, and you can obtain extraordinary financial resources. That's what makes people scramble to become part of the palace circle. Something like that. So, what are the consequences of that situation? The palace becomes a very complicated place. There's mutual intrigue, there's what? Competition. When the competition is healthy, they compete in their work. When it's unhealthy, they slander each other. So, then, who is meant by incitement? Incitement cannot be directed at those outside the palace. It can only be effectively carried out by those within the palace itself. So, in my opinion, the speech was more of a self-criticism. There's something inside the palace. What is that something? We don't understand. We also don't understand who is playing the role that Mr. Prabowo conveyed. But what's certain is that it's not outside. Why? Because it's not in the interests of anyone outside the palace to do that. 1. Second, the most likely way to effectively sow discord is for him to be accepted by the parties he wants to sow discord. Jokowi accepted him, Prabowo accepted him. It can't be effective without acceptance from one of them. If we're talking about the imperial theater during colonial times, when colonialism arrived, he had to be accepted by those groups before he could effectively sow discord, and that's impossible for PD Parangan to do. The meaning is clear. First, it happened within the palace circle, including the Little King mentioned earlier. The Little King mentioned earlier is in the bureaucracy, after all. Please correct me if I'm wrong, as part of the bureaucracy. Why is he considered a Little King? It means he has power, he has strength, right? If he's a king, it means he has people. If we want to interpret it that way, maybe not, then those who don't have people are considered or referred to as Little Kings. If that's the case, then the analysis can be even narrower. A little king or a great king must have... Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Teman-teman, pada kesempatan kali ini sangat luar biasa sekali melihat tindakan-tindakan tegas yang dilakukan oleh seorang presiden kita, Prabowo Subianto. Dari dulu kita khawatir Prabowo ini akan mengkhianati negara ini, namun pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto adalah sesuatu yang terbaik, tindakan tegas. Bahkan dalam video cuplikan yang kita tonton adalah ia bersumpah
akan menghancurkan geng Solo. Saya nggak tahu siapa yang dihancurkan, terlepas itu dari orang-orangnya Jokowi yang ia titipkan dalam kabinet Merah Putih dan ataupun Jokowi, tetapi tidak sekedar omon-omon. Dia merealisasikan semuanya itu ketika kita mendengarkan beberapa hari lalu kabinet Merah Putih melakukan reshuffle yang sebesar-besarnya. Ini salah satu bentuk bahwasanya Prabowo melakukan tindakan-tindakan yang tepat dan masyarakat menginginkan hal itu. Teman-teman, jika pada dasarnya saat ini negara kita bisa dikatakan dalam kutip sedang tidak baik-baik saja, tapi yakinlah bahwa Prabowo akan pelan-pelan melengsarkan orang-orangnya Jokowi dalam kabinet Merah Putih. Tinggal satu orang lagi, makanya selalu muncul kata pemakzulan, baik itu Gibran dan orang-orangnya Jokowi seperti misalkan yang masih berdiam dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Masyarakat menyampaikan di sini, selagi geng Solo masih solid, Prabowo kesandung terus. Jika Prabowo berpihak ke rakyat, rakyat kuat mendukung. Adili Jokowi, makzulkan Gibran, akar semua carut marut hukum di NKRI ini. Teman-teman, dulu negara kita ya bisa dikatakan mulus-mulus aja, seperti aspal yang begitu bagus dibangun. Namun atas dasar tindakan Jokowi yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, yang hanya mementingkan kepentingan keluarga tanpa melihat dampaknya seperti apa, dan yang jadi sasaran utama adalah masyarakat Indonesia. Hanya demi melanggengkan sebuah kekuasaan untuk anaknya Gibran, ia berani mengkhianati masyarakat Indonesia. Kita sendiri tahu bahwasanya gimmick-gimmick yang selalu dibangun oleh Jokowi itu sangat luar biasa. Dulu kita senang sama Jokowi, kita suka, tetapi karena politik dinasti yang selalu ia mainkan, ya, disitulah semuanya sirna. Kita tidak tahu lagi siapa itu Jokowi. Nama Jokowi selalu muncul di mana-mana. Itu artinya Jokowi ini memang membooming. Tetapi pada dasarnya nama beliau muncul karena track record yang begitu buruk, ya. Anda tahu bahwasanya beberapa di tahun 2024 ketika lembaga survei dunia memberikan sebuah nilai yang begitu terbaik buat sang Raja Jawa, termasuk presiden di kala itu presiden terkorup sedunia. Sangat lucu kan? Jadi ketika Prabowo mengetahui itu, apalah daya Prabowo di kala itu yang hanya Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Nah, semenjak Prabowo sudah menjadi presiden, artinya dia tahu benar dan tahu betul seluk-beluk perjalanan Jokowi dalam memainkan manuver-manuver politik yang begitu kotor. Disampaikan di sini, alhamdulillah kalau benar omongan Bapak Prabowo benar, tunjukkan segera secepatnya, jangan hanya janji. Kami rakyat sudah menderita, Pak. Tolonglah segera tindak, makasih. Jangan takut, Pak, tapi Bapak tidak boleh terlena, harus sigap dan hati-hati dengan sekeliling kita. Dalam politik tidak ketahuan kawan dan lawan, musuh bisa saja dekat atau di lingkaran Prabowo. Masyarakat jangan mudah terprovokasi. Pada dasarnya situasi politik saat ini cepat sekali berubah, sama seperti hubungan Jokowi dengan PDIP. Ketika Joko Widodo sudah mendapatkan kursi yang ia impikan dari dulu, memakai kendaraan PDI Perjuangan, dia lupa, dia membalaskan dalam satu kata, pengkhianatan. Dia berani mengkhianati PDI Perjuangan, yang walaupun PDI Perjuangan saat ini tidak terlalu memikirkan Jokowi itu, karena ngapain sih takut sama Jokowi? Dibilang presiden sekarang juga bukan, dibilang ketua partai juga bukan. Artinya kekuatan Jokowi saat ini sudah melemah, dan inilah waktunya kita masyarakat Indonesia dan juga Prabowo Subianto untuk melengsarkan orang-orangnya Jokowi. Mungkin tujuan-tujuan Jokowi memainkan politik identitas atas orang-orangnya yang ia titipkan, dan sudah tidak ada lagi di sana. Orang-orangnya telah dipecat oleh Prabowo. Prabowo mengganti orang-orang yang tepat yang dapat bertanggung jawab, sehingga Indonesia di 2045 menjadi negara emas, dan itu tentunya terwujudkan jika kita dapat melaksanakannya dari sekarang.
Nah, harapan besar kita saat ini kita tetap mendukung Prabowo dari setiap tindakan-tindakan yang ia lakukan. Nah, satu hal yang saya bacakan di sini disampaikan bahwasanya siap tempur membela Presiden Prabowo Subianto. Kita punya Sandi Diem, tetapi bisa menenggelamkan pengkhianat bangsa. Walaupun sudah lansia, tetapi semangat berjuang kepada negara dan bangsa ini. Sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Ini cukup menarik sekali ya. Negara kita memang kita awam akan hal ini, kita kurang ngerti. Tetapi ketika kita mendukung ya pemimpin tertentu, pastinya mereka mempunyai power untuk menjadikan negara ini menjadi negara emas. Harapan kita teman-teman, semoga orang-orang yang ingin menghancurkan negara ini mereka secepatnya dilengserkan dan tidak lagi ada dalam kabinet dan pemerintahan Prabowo Subianto. Karena kalau bukan kita, lalu siapa lagi yang akan peduli dengan negara ini? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi kita akan memajukan negara ini, teman-teman ya? Nah, teman-teman, sahabat semuanya, silakan sampaikan apa yang menjadi pemikiran teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.